Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas dan juga memaparkan tentang sosiolinguistik HAMS. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Rolanda Indra Kusuma dengan NIM 24020200150. Dan yang kedua ada Azi Aurahman Elgan dengan NIM 24020200138. Dan yang ketiga ada Haris Budi Setiawan dengan NIM 24020200114. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian dari sosiolinguistik HAMS ini adalah pendekatan hierarkial abstrak sintaks atau disingkat HAMS, merupakan bidang studi yang mengintegrasikan dua disiplin ilmu. Apa saja itu? Yaitu sosiologi dan juga linguistik. Disiplin ini menguraikan bagaimana manusia dapat menerapkan kaidah berbahasa dengan benar dalam berbagai konteks yang berbeda. Nah, kita beralih ke bab atau pembahasan yang kedua, yaitu fungsi sosiolinguistik. Yang pertama ada untuk mempelajari ragam bahasa. Yang kedua ada pemilihan kata yang tepat dengan situasi dan kondisi serta faktor lain yang dimiliki lawan bicara. Lalu ada pemakaian kata yang tepat dengan situasi dan kondisi dan faktor lain yang dimiliki oleh lawan bicara. Lalu yang keempat, mencegah pergeseran bahasa. Yang kelima, mempersiapkan penutur bahasa di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir ada melestarikan budaya bangsa. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, ada ragam bahasa sosiolinguistik. Ragam bahasa adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menunjuk salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Nah, ragam bahasa juga merupakan wujud dari pemakaian bahasa yang berbeda-beda oleh penutur karena adanya faktor-faktor tertentu. Nah, macam-macam ragam bahasa sosiolinguistik. Yang pertama yaitu ragam bahasa dari segi penutur, ada idiolek. Nah, apa sih idiolek? Idiolek merupakan elemen dari variasi bahasa yang bersifat personal. Setiap orang memiliki idiolek yang unik untuk dirinya sendiri. Nah, idiolek ini meliputi pilihan kata, cara berbahasa, intonasi suara, serta struktur kalimat. Kemudian saya akan memaparkan tentang macam-macam ragam bahasa sosiolinguistik selanjutnya, yaitu dialek. Dialek merupakan segmen dari variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok yang berada di lokasi tertentu. Faktor yang mendasari munculnya dialek adalah lokasi tempat tinggal para penutur tersebut. Selanjutnya, dialek temporal atau kronolog merupakan aspek dari variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Bahasa slang termasuk dalam kategori kronolog karena sifatnya yang sementara atau musiman. Kemudian dialek sosial atau sosiolek merupakan unsur dari perbedaan bahasa yang berkaitan dengan posisi, kelas, dan kategori sosial para penutur. Perbedaan bahasa yang bersifat sosiolek ini melibatkan semua aspek pribadi dari penutur. Aspek-aspek yang membentuk dialek sosial ini mencakup pendidikan, status sosial, jenis pekerjaan, usia, serta kondisi keuangan penutur. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang kajian dalam sosiolinguistik. Kajian dalam sosiolinguistik meliputi identitas sosial penutur, lalu ada identitas sosial dari pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi. Selanjutnya ada lingkungan sosial tempat proses komunikasi. Selanjutnya ada analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial. Selanjutnya ada penilaian sosial yang berbeda oleh penutur akan perilaku bentuk-bentuk ujaran. Selanjutnya ada tingkatan variasi ragam linguistik. Selanjutnya ada penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik. Selanjutnya ada manfaat sosiolinguistik. Manfaat sosiolinguistik meliputi sebagai alat komunikasi dan interaksi antar manusia, lalu memberikan panduan kepada komunitas mengenai cara berbahasa dan variasi bahasa saat berbicara dengan orang lain.
Selanjutnya ada mengeksplorasi cara penggunaan bahasa di berbagai konteks. Lalu ada meningkatkan kesadaran kita terhadap perbedaan budaya dalam penggunaan bahasa. Kesimpulannya, pendekatan hierarkal abstrak Magin Syntax Sociolinguistic HAMS merupakan bidang studi yang mengintegrasikan dua disiplin ilmu, yakni sosiologi dan linguistik. Pendekatan ini mempelajari hubungan antara bahasa dan penggunaannya. Dengan kata lain, sosiolinguistik menganalisis penggunaan bahasa, tempat di mana bahasa itu diterapkan, tingkatan dalam suatu bahasa, serta berbagai dampak dari interaksi antara dua bahasa atau lebih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.